Smart Listener memasuki semester genap tahun ajaran 2021-2022. Di Januari 2022, sejumlah sekolah di tanah air ini telah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas ya dengan kapasitas 100% mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, terbaru pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri merujuk di SKB 4 Menteri yang dikeluarkan di Desember, tepatnya 21 Desember 2021. Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan level 1, 2, dan 3 PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Nah, Smart Listener, dalam kebijakan ini orang tua atau wali murid tidak memiliki pilihan lagi ya untuk memilih PTM atau PJJ bagi anak-anaknya. Artinya kebijakan ini wajib diikuti oleh semua siswa. Seperti yang kita ketahui untuk saat ini Smart Listeners, kita masih pandemi dan seperti kita ketahui bahwa virus varian Omicron diketahui meluas lebih cepat meski gejalanya lebih ringan. Omicron ini 4 kali lebih menular daripada SARS-CoV-2 dan 2 kali lebih menular daripada varian Delta. Dan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah yang baru digelar ini kini dibayang-bayangi varian Omicron, merebaknya kasus varian Omicron sehingga kebijakan PTM terbatas ya, apalagi dengan kapasitas 100% ini masih menimbulkan pro dan kontra ya. Sebagai orang tua, apakah Anda setuju PTM terbatas 100% ini diselenggarakan di tengah varian Omicron? Nah, untuk pagi hari ini Smart Listeners kita akan memperbincangkannya. Selain saya, Mirza Arianti, di sini juga saya bersama dengan rekan Emil Faris. Selamat pagi, rekan Emil. Ya, selamat pagi Mirza. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, dan untuk ini lagi ada perbaikan ya, tapi tetap kita on air ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Emil. Iya, selamat pagi Mirza. Apa kabar? Baik ya. Nah, ini agak bertambah kesibukannya tadi pagi ya, karena anak-anak ini yang untuk PTM-nya itu kan secara bertahap ya, seminggu 2 kali, kemudian naik seminggu 3 kali. Ini everyday. Terus jamnya juga bertambah ya? Bertambah ya, sepertinya bertambah untuk jamnya. Ini Nah, mumpung kita masih bertanya ya Mirza ya, apakah memang sudah seperti itu ya yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan, waktunya bertambah, kemudian jamnya apakah juga bertambah? Nah, kita berbincang dulu dengan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 20 ya Makassar, Bapak Mirdan Miding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirdan, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam kebajikan dan salam-salam yang baik layang-layangnya. Memang mengawali hari itu harus seperti itu ya, harus Pak Mirdan ya, harus mengucapkan salam yang baik-baik biar positifnya juga nanti sampai karena semua selesai agama hari itu, ya. Semua agama itu kita harus sapa. Ya. Assalamualaikumnya Islam, ya salam kebajikan Hindu Budanya, ya puji Tuhan Nasrani saudara kita Nasrani. Jadi mewakili karena kita adalah masyarakat bineka, majemuk, apalagi sebagai pendidik yang setiap hari menghadapi anak-anak dengan berbagai kebinekaan sara. Ya, terbiasa kita menjadi agen perubahan daripada kebinekaan. Oke, Pak Mirdan, ini satu pembukaan yang cukup memberikan kita ke hal-hal yang positif ya Mirza ya. Kita jadi terinspirasi nih untuk bagaimana sih kita, walaupun kita di dunia kepenyiaran seperti ini, tapi kita juga bisa memberikan hal yang positif buat pendengar kita. Dimulai dari salam ya. Dimulai dari salam ya. Gimana Pak Mirdan? Di abad modern ini, abad 21, orang katakan era industri 4.0, sekarang menuju ke 5.0. Ya, 5. Jadi teknologi itu kan, ini kan radio ini kan teknologi. Kita tidak akan pernah bisa terlepas dari pemanfaatan teknologi. Dan radio ini
yang namanya Smart FM ini adalah dia menembus batas ruang dan waktu tanpa kita harus dimanapun datang. ya bisa, Iya. Pak ya. Dimanapun ada signal, radio tembus, maka warga negara yang ada di sana akan memetik hikmah pembicaraan kita Insya Allah, tanpa Pak, harus ya. pergi ke SMA 20 Iya. atau pergi ke Tribun, Smart FM. SFM, Di mana atau aja sekarang bisa didengarkan Iya, gitu didengarkan. ya. Jadi itu Seluruh dunia kayaknya. seluruh dunia. Sepanjang di mana ada sinyal, maka selama itu FM radio akan selalu mengudara. Oke. Apalagi kita kan sekarang live YouTube, Pak. Yes, Live YouTube ya. Boleh. Jadi kita live YouTube di YouTube-nya Smart FM Makassar dan begitu, Smart ribuan. Listener. Itu Subscribernya sudah luar biasa. Iya. Baik, kita langsung saja nih Pak Mirdan. Iya. Varian Omikron ancaman baru pembelajaran tatap muka PTM ya. Nah ini kira-kira seperti apa Pak Pak Mirdan? Kita tanya dulu waktu ini jam-jamnya memang sudah dirubah Iya. ya, Pak ya. Ada penambahan jam pelajaran atau Gimana? penambahan Ya, Di awal jadi- Januari ya. Jadi sesuai dengan SK 4 Menteri ya di awal-awal pertemuan 50% itu kan cuma 4 jam. Sekarang dengan bertambahnya durasi waktu sekarang sudah sampai 6 jam. Sampai 6 jam itu kita biasanya pulang tanpa istirahat ya. Pulang ba'da duhur tanpa istirahat. Jadi anak-anak itu kalau kalau di tengah kota sih tidak ada masalah. Mereka membawa bekal dari rumah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang ada di pinggir kota yang tidak biasa membawa makanan? Ya. Ya, jadi kita biarkan mereka belanja kadang di depan sekolah atau belanjanya di tempat mana, makannya dalam ruangan untuk tetap dipantau. Tetapi ini karena ini aturan, maka itu lagi bertambah satu pekerjaan kita, selalu mengingatkan bawa bekal dari rumah. Kemudian untuk minumnya yang sudah yang disegel tanpa terbuka, ya itu harus kita pantau setiap hari. Kemudian pagi-pagi banget itu sebelum jam 7 Satgas Covid sekolah udah standby di pintu gerbang yang mengecek yang pertama peduli lindungi. Jadi karena kita sudah ada peduli lindunginya setiap sekolah, ada yang sementara berproses, kemudian mengecek suhu badan. Yeah. Jadi kita udah siapin baik yang statis maupun yang MOF. Yang MOF itu yang kita pegang untuk mengecek, dan kita beritahukan kepada yang bersangkutan bahwa suhu kamu hari ini sekian. Kemudian kita mengecek apa lagi? Kita mengecek cuci tangan dan pemakaian hand sanitizer sampai mereka masuk dalam ruang kelas. Dan setelah masuk, pembelajaran berlangsung, dipantau lagi jam pulangnya. Ya, kita ambil lagi secara acak pengecekan suhu. Ya, karena dengan tema kita hari ini waspada dengan Omikron, ya, salah satu new variants dari Varian baru lagi Mirdan, dari ya. COVID-19 itu. Setelah Delta ada lagi Omikron yang di Eropa saat ini sudah ada 50 negara di dunia ini yang sudah kembali lockdown kota. Yeah. Ya. Dan di Eropa itu, ya, kalau kita bicara di Eropa, itu sekolah sudah mulai ditutup kembali. Iya. Ya. Kalau melihat kejadian seperti di belahan dunia sana ya, Ya. Pak Mirdan, apakah kemungkinan itu juga akan bisa terjadi di Makassar sendiri? Kalau di Indonesia, by data kemarin yang dikeluarkan pemerintah melalui TV One, MNC TV itu, saya melihat datanya 500 kasus Omikron di Indonesia. Nah, di Sulawesi Selatan ini mudah-mudahan pemerintah kita dan teman-teman yang ada di bandara di sana itu memperketat saudara kita yang berasal dari Turki, karena ini yang banyak dari Turki, Iya. kemudian yang dari Arab Saudi, kemudian beberapa negara Eropa itu dipantau terus, dan itu mudah-mudahan tidak ada yang terpapar masuk di Sulawesi Selatan, karena kalau tidak tentu ini menjadi sebuah warning baru bagi anak-anak kita yang sudah mulai nyaman bersekolah, ya, yang sudah hampir 100% kita sekolah dengan prokes yang sangat ketat. Pak, kalau untuk fasilitas di sekolah sendiri seperti apa itu, Pak? Di sekolah di itu sesuai dengan SK 4 Menteri, kemudian surat daripada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak
Sudirman, Andik Sudirman itu, kemudian juga SK Wali Kota Makassar. Di yang pertama yang harus punya, yang pertama itu alat tes suhu ya. Itu. Nah, itu rata-rata ada. Itu sudah ada ya Sudah, setiap karena sekolah. itu udah lama. Kemudian sekarang yang lagi ditingkatkan untuk seperti di mal-mal itu sudah menggunakan peduli lindungi. Ya, peduli lindungi itu juga itu kan barang mati. Harus tetap juga dipantau oleh kepala sekolah, oleh Wakasek. Jadi kita udah buat jadwal para Wakasek dan staf untuk memantau setiap hari itu bagaimana peduli lindungi, bagaimana cek suhu, bagaimana prokes anak-anak menggunakan masker, bagaimana anak-anak mencuci tangan yang benar, bagaimana menggunakan hand sanitizer. Dengan cara seperti itulah kita bisa menghindari yang namanya Omicron new variants daripada COVID-19 ini. Pak, Gitu. bagaimana dengan proses vaksinasi, Pak? Kalau di sekolah Pak Mirdan, Kalau dari anak-anak, Pak? Di data terakhir Iya. saya sudah berada pada angka 96%. 96% Ya, luar biasa dari ya. total Hampir Dari berapa 100%. siswa, Pak? 523. 523. Ya. Itu alasan yang 4% itu karena Itu karena dia sakit. ada penyakit bawaan. Oh, iya. Ya, jadi itu berbahaya. Jadi katakan ada guru saya yang gula akut, udah mulai rabun, mata buta, kemudian kondisi fisik tidak memungkinkan. Ada juga guru saya itu yang yang di masalah di jantung, itu sulit dilakukan. Kemudian anak-anak itu ada juga anak-anak yang bawaan jantungnya nggak normal, jantungnya itu nggak normal. Itu dan itu tidak bisa dipaksakan. Kemudian masih ada berapa persen yang masih pada taraf vaksin 1. Ini yang kita genjot lagi. Karena sebentar lagi akan ada booster. Iya. Booster itu untuk melengkapi daripada vaksin 1, vaksin 2, dan terakhir itu akan ada booster untuk tindakan antisipasi dengan merebaknya kasus Omicron di Indonesia. Di angka 500 kasus di Indonesia saat ini. Jadi melihat sikap dari pemerintah dulu ya, Iya. apakah nanti akan menjadi berkurang PTM-nya atau sama sekali tidak ada lagi PTM gitu ya Pak Mirdan ya? Jadi kita harapkan karena dengan perjuangan teman-teman para kepala UPT, kemudian Kacapdis, teman-teman para pimpinan kita di Dinas Pendidikan, mudah-mudahan tidak ada kasus di dalam selama proses pembelajaran terbatas tatap muka ini. Jadi insya Allah tidak ada kasus, dan itu ketika tidak ada kasus dan kita udah di atas 90%, maka sudah diperbolehkan Untuk kembali full ya? Full 100%. 100%. Tetapi dengan tetap prokes yang sangat ketat. Gitu. Gitu. Oke, Pak, perhatinya untuk prokes yang ketat begitu ya. Ya. Ini senantiasa dari pihak sekolah ini selalu mengingatkan ya, bukan hanya dari ke siswa tapi juga ke orang tua Harus siswa. cerewet. Itu gimana Pak? Karena saya yakin ya kalau setiap orang tua juga karena banyaknya kesibukan mereka begitu ya. Bagaimana dari pihak sekolah untuk bisa memediasi begitu Pak? Jadi yang kita lakukan itu ya komunikasi melalui online dengan orang tua. Jadi komunikasi. Jadi kalau saya sih ya, saya sih itu setiap minggu tuh saya ada pertemuan atau saya undang orang tua atau saya by phone dengan orang tua ketika ada kasus. Ada anak nggak masuk karena sakit demam, saya cek langsung. Saya cek demamnya gimana, gimana sudah turun, oh cuma demam biasa. Kenapa anaknya tidak masuk sekolah, dia sakit. Periksa dokter, oh dia cuma sakit medis biasa. Itu harus dikontrol. Dan ketika ada tanda seperti itu, maka pihak sekolah itu harus aktif mengecek, harus mengecek. Sama dengan kasus-kasus Omicron ini, ya jadi kasus-kasus Delta kita tetap waspada, apalagi dengan kasus Omicron ini harus lebih waspada karena virus Omicron itu daya hidupnya di udara jauh lebih lama, 2 jam lebih dia bisa hidup di udara. Kalau Delta kan cuma berapa menit dia gugur dengan sendiri karena kondisi alam yang ekstrim. Kalau ini enggak, dia sampai 2 jam lebih masa hidupnya di udara.
sehingga masa untuk menyerang anak juga itu peluangnya lebih besar. Oke, Pak Mirdan, pada saat proses PTM ya ini 100% begitu. Ada tidak Pak pernah orang tua itu menyampaikan kekhawatirannya begitu Pak? Itu paling masalah yang PTM paling ya, masalah yang paling 100% ya. masalah paling riskan yang kita hadapi itu. Ya. Mau berhenti sekolah kalau divaksin, mau tarik anaknya kalau divaksin. Jadi terkadang kita terbawa perasaan, ya kalau begitu pendapat tak daripada merusak yang lain, ya lebih baik anak tak kita online kan saja. Kalau tidak mau sama sekali divaksin. Dan pada saat 100% nanti online itu menjadi masalah ketika ada anak 1-2 yang masih online. Tetap diberikan, tetap diberikan kesempatan online. Gitu. Oke, baik Pak Mirdan, ditahan dulu, kita coba untuk menghubungi epidemiolog Kota Makassar, Bapak Ansar Yadi, dan beliau sekarang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ansar? Sehat walafiat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, ini kalau berbicara tentang varian COVID-19 ini pasti kita ingat ke Pak Ansar Yadi karena beliau ini yang pakar ya. Nah Pak Ansar, ini terkait adanya lagi varian baru dari COVID-19, ini ada Omicron. Gimana Bapak melihatnya? Ya, jadi begini, virus sebagai suatu makhluk hidup itu lumrah biasanya melakukan mutasi. Jadi karena ada perbedaan pada lingkungan, ada perubahan pada lingkungan, dan virus melakukan mutasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Khusus untuk SARS-CoV-2, nama virusnya menyebabkan COVID-19 itu juga terus bermutasi. Jadi sudah banyak mutasinya. Nah, kalau ada mutasi, ada varian baru yang terjadi peningkatan kasusnya atau penyebarannya lebih cepat, biasanya WHO itu memberikan catatan dengan memberikan istilah yang disebut variant of concern. Artinya varian yang perlu mendapat perhatian, yang perlu kita berjaga-jaga ya. Nah, varian ini kan pertama kali dilaporkan itu di Afrika. Muncul. Tiba-tiba muncul, terjadi penyebaran yang tinggi, makanya dinaikkan statusnya menjadi variant of concern karena artinya perlu mendapat perhatian oleh karena terjadi peningkatan kasus. Nah, yang waktu itu belum ditahu adalah ini meningkat, apakah memang virusnya yang cepat menyebar atau kemampuan transmisinya yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau orang tidak melakukan protokol kesehatan sehingga cepat menyebar. Itu kan juga bisa penyebab begitu. Orang mengatakan lebih baik kita hati-hati saja. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Apakah memang ini cukup menyeramkan atau lebih berbahaya daripada Delta yang sebelumnya Pak? Iya, kalau melihat transmisinya, ya, transmisinya memang cukup tinggi penyebarannya. Jadi beberapa negara itu sudah terjadi peningkatan kasus. Ya, transmisinya juga lebih tinggi. Hanya saja kalau kita lihat dari semua yang diserang, hanya sebagian kecil yang masuk rumah sakit. Artinya gejala-gejalanya itu lebih ringan dibandingkan dengan Delta. Apakah dengan gejala yang ringan itu sehingga beberapa masyarakat yang mungkin tidak terlalu, ya paling tidak seperti mengabaikan gitu Pak Ansar? Bagaimana kalau Pak Ansar melihat? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan itu tetap harus dilakukan, ditambah dengan upaya peningkatan coverage vaksinasi. Jadi jangan kita mengatakan, oh ini ringan-ringan katanya, tidak menimbulkan masuk rumah sakit. Kita tidak boleh abai seperti itu. Karena kalau misalnya begini ya, kita katakan sebagian orang masuk rumah sakit. Oke, tapi kalau banyak kasusnya, sebagian kecil itu menjadi banyak dan tetap membebani rumah sakit. Ya, jadi kalau misalnya 10 orang yang kena, 1 masuk rumah sakit, ya cuma 1, tapi kalau 100.000 yang kena, berapa yang mau masuk rumah sakit? Jadi jangan dilihat,
bahwa ini ringannya, potensi untuk masuk ringan rumah sakit beratnya tetap ya. ada. Ya, jadi upaya preventif, upaya-upaya pencegahan penggunaan masker, kemudian memperbanyak cakupan imunisasi khususnya pada orang-orang tua tetap harus dilakukan. Jadi untuk sementara jangan dilakukan misalnya kalau begitu tidak perlu pakai masker lagi, jangan seperti itu. Artinya berarti protapnya masih tetap sama ya dengan ketika kita menghadapi virus Delta itu ya Pak ya? Iya, jadi walaupun virusnya bermutasi, tetapi cara penularannya kan tidak berbeda, tidak berubah. Melalui droplet, melalui kontak langsung pada kerumunan. Artinya upaya-upaya pencegahan yang selama ini jangan dilonggarkan, begitu. Nah kalaupun sekarang ini kan sekolah sudah mulai PTM nih Pak. Ya. Iya, Bapak melihatnya seperti apa? Apakah memang sudah bisa tepat Pak dilanjutkan waktunya atau gimana? Sudah tepat waktunya atau gimana Pak? Masih tetap bisa dilanjutkan PTM atau gimana nih untuk mewaspadai Omikron? Ya, baik. Untuk saat ini belum ada dengan dilakukannya dengan terbukanya sekolah sudah 2-3 minggu kalau saya tidak salah. Iya. Belum ada peningkatan kasus ya terdeteksi selama ini. Khususnya untuk anak-anak sekolah. Iya, untuk pada anak sekolah belum banyak kasus, saya melihat belum terjadi peningkatan kasus di Makassar. Ya, jadi sampai kita melihat kalau ada peningkatan kasus, ada tanda-tanda ke arah, maka menurut saya PTM dilanjutkan saja sambil mengingatkan bahwa masker di sekolah itu ya tetap ada. Diupayakan ada ya. Iya. Dan jangan lupa Omikron sudah masuk di Makassar. Iya. Ya, tadi saya diskusi dengan teman dari Kementerian Kesehatan. Tadi malam sudah ada konfirmasi 1 kasus Omikron itu di Takalar. Oh ya. Ya, jadi tetapi kalau itu baru terdeteksi, tapi menurut saya ini barangkali sudah banyak di Makassar. Tapi kan mungkin ringan-ringan kasusnya orang tidak pergi periksa sehingga tidak banyak terdeteksi. Tapi secara formal itu sudah ada terdeteksi di tadi malam. Ada spesifikasi khusus untuk yang terdeteksi itu Pak? Ada spesifikasi khusus yang sudah terdeteksi yang tadi Bapak sampaikan yang di Takalar? Seperti apa? Ya, kami coba dari hasil pemeriksaannya dia teridentifikasi varian Omikron. Ciri-cirinya sama, spesifikasinya sama? Gejala-gejalanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Begitu. Ya, cuma itu baru saya dapat konfirmasi tadi dari teman bahwa sudah teridentifikasi di Makassar melalui pemeriksaan whole genomic sequencing-nya. Ya, tapi bagaimana apakah ini berat atau saya belum banyak dapat penjelasan lebih lanjut. Iya. Tapi ini kalau sudah ada yang masuk ini walaupun cuma 1 tetap harus diwaspadai. Takutnya nanti malah menyebar ya Pak Ansar ya. Iya. Oleh karena itu inti di sini adalah surveillance itu pengamatan terhadap pergerakan kasus ini tetap kita lakukan dengan bagus ya. Lakukan ini bagaimana naik turunnya kasus. Kalau terjadi peningkatan yang cukup signifikan, maka upaya pencegahan harus diperketat lagi, dan itu saya kira di Dinas Kesehatan akan melakukan pengamatan dengan dengan lebih intensif untuk melihat bagaimana pergerakan penyebaran terjadinya kasus atau peningkatan kasus di Makassar. Oke. Pak Ansar. Tapi sebentar. Tapi Pak Ansar tetap dalam hal ini untuk pembelajaran tatap muka itu masih bisa tetap dijalankan ya Pak Ansar ya? Iya, kalau nggak apa-apa ya. Saya itu sementara karena sudah jalan, ya jalankan saja dulu sambil kita lihat, sambil orang-orang epidemiolog, orang surveillance mengobservasi adakah sesuatu yang misalnya ketika ini jalan terjadi peningkatan kasus. Kalau tidak terjadi peningkatan yang walaupun risiko itu muncul ya, tetapi risiko itu harus dikonfirmasi dengan realitas. Ya, bahwa realitasnya bagaimana, apakah terjadi peningkatan. Kalau tidak terjadi peningkatan, apa yang kita lakukan sekarang tetap lanjutkan. Kalau terjadi peningkatan signifikan, kita evaluasi bersama bagaimana strateginya. Oke, perlu data yang pasti begitu. Pak Mirdan, ada yang ingin disampaikan ke Pak Ansar? Pak Mirdan bersama Pak Ansar. Ansar, ada Pak Mirdan.
Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Makassar. Ya. Assalamualaikum Pak Ansar. Apa kabar? Ya, baik Pak. Ini saya boleh bertanya nggak Pak ya? Iya, silakan. Ya Pak Ansar. Jadi tadi host sudah tanyakan apa ciri fisik ya yang bisa kita kenali langsung seorang subjek itu sedang terpapar Omicron virus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk virus ini yang new variants ini bagaimana pola kelangsungan hidupnya, berapa lama dia di udara, kemudian perpindahan mutasinya ke tempat lain apa melalui udara, persentuhan langsung dan segala macam, supaya kita bisa menyampaikan kepada para siswa untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan virus ini bisa bermutasi. Ya, Pak Ansar. Iya, baik. Jadi begini, secara umum virus ini gejala-gejala klinisnya tidak jauh beda dengan varian Delta. Oke, ya. Ya, begitu. Secara fisik juga tidak bisa dikenali. Ini jadi untuk mengidentifikasi ini harus dengan pemeriksaan khusus untuk mengetahui virusnya. Iya. Tetapi karena ini varian baru, biasanya orang itu bertanya ya, apakah ini kira-kira dari sisi yang membedakan itu dari kecepatan penularan. Oh ya, siap. Iya. Kemudian bagaimana terhadap imunitas kita yang ada sekarang, apakah dia bisa ditahan dengan vaksin atau tidak? Iya. Kemudian dari sisi klinis, apakah dia bisa diidentifikasi atau bisa cepat diketahui sama dengan Delta kemarin, atau jangan-jangan banyak yang tidak bisa diketahui atau identifikasi secara fisik. Nah, beberapa riset menunjukkan memang varian baru ini tidak terlalu vaksinasi sekarang tidak banyak membantu untuk menghindari penyakit ini. Tetapi kalau sudah divaksin, rupanya gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan yang tidak divaksin. Jadi tetap kadang tertular walaupun telah divaksin. Tetapi kalau itu terinfeksi, maka gejalanya jauh lebih ringan, dan itu sebetulnya yang kita harapkan, karena kalau gejala ringan, orang tidak perlu masuk rumah sakit. Siap. Semacam flu biasa saja jadinya. Karantina, isolasi dulu sudah cukup. Tidak perlu membebani atau tidak perlu banyak orang sampai rumah sakit penuh. Begitu. Oke. Pak Ansar, satu pertanyaan lagi. Untuk proses vaksinasi saat ini yang dilakukan oleh pemerintah kota seperti apa, Pak Ansar? Ya, tapi bisa diulangi sedikit? Untuk proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seperti apa, Pak? Ya, jadi vaksinasi ada selain coverage-nya harus tinggi, ya. Yang kedua, harus juga menjangkau mereka yang membutuhkan vaksin, yaitu khususnya pada orang tua. Ya, jadi selain banyak coverage sampai 75%, 80%, kita harapkan mereka yang orang-orang yang punya penyakit degeneratif, penyakit penyerta, ini juga coverage, terutama pada orang tua, coverage-nya juga harus tinggi, karena sebetulnya mereka itu yang lebih membutuhkan vaksin. Karena mereka lebih rentan. Jadi selain kita genjot coverage-nya, kita harus pastikan tinggi juga coverage-nya pada orang-orang tua. Baik. Begitu, Bu. Pak Ansar, di sini kita sudah ada Dr. Andi Mariani, kasih pengendalian penyakit menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Selamat siang Pak Anca. Panca ya, panggilannya Panca. Panca. Lebih akrab ya. Oke, Dok, ini gimana dari informasi yang disampaikan oleh Pak Ansar ya? Tadi katanya harus coverage-nya harus tinggi ya, khususnya untuk usia lanjut. Harus menjangkau juga usia atau lansia. Ya, betul.
Jadi yang sekarang untuk kita di Kota Makassar kan Datanya sebetulnya gimana, ya? sudah untuk total itu kita sudah di angka 87 sekian persen dari yang diharapkan di atas 80%. Ini usia lansia ya? Bukan, untuk keseluruhan, ya. Nah, cuman memang untuk lansia kita di Kota Makassar sayangnya memang agak rendah ya dari yang diharapkan. Kita masih belum sampai 50%. Sebetulnya yang diharapkan bisa sampai 60% ke atas, baru kita menganggap 40% lansia yang tidak tervaksin itu memang sama sekali tidak bisa divaksin lagi karena mungkin ada komorbid ataupun penyakit-penyakit lain yang memang jika dia divaksin mungkin lebih besar mudaratnya, jadinya dia tidak perlu divaksin. Nah, kita memang masih Di bawah 50 ya? Di bawah 50. Jadi untuk vaksinasi coveragenya kita secara keseluruhan paling tinggi, cukup tinggi. Yang sekarang sudah bukan paling tinggi lagi ya, karena yang kabupaten lain di Sulawesi Selatan juga sudah mulai meningkat. Dulu kita paling tinggi, sekarang sudah ada yang menyamai, hampir menyamai. Ya, karena jumlah sasaran kita itu banyak, Bu. Jadi kalau kita punya 1 juta sekian yang harus divaksin, orang lain mungkin hanya perlu 400.000, kita lebih banyak lagi. Jadi mungkin cepat tersusul oleh daerah lain karena mereka punya sedikit sasaran lebih sedikit. Dibanding Makassar. Pak Ansar, ini kan tadi menurut Ibu Dokter Andi Mariani katanya untuk vaksin untuk lansia ini masih kurang di bawah 50. Nah, ini apakah ada kemungkinan akan sedikit rawan atau gimana nih Pak Ansar dengan adanya Omikron? Ya, jadi kalau kita lihat di Makassar itu vaksinasi lansia sudah 47,57%. Di bawah 50% lah. Ya, sudah hampir 50%. Jadi kita berharap ini masih tetap kita lanjutkan sampai di atas 60%. Ya, jadi memang vaksinasi pada orang-orang tua ini butuh strategi khusus. Ya, banyak strategi yang perlu kita lakukan, bagaimana caranya supaya ini bisa kita tingkatkan. Selain itu, melakukan vaksinasi pada orang-orang muda juga, ini juga harus lebih tinggi, terutama pada vaksin keduanya. Kenapa? Karena orang muda ini juga kan yang menularkan nanti ke orang muda, ke orang tua. Jadi meningkatkan coverage pada anak-anak muda, usia-usia dewasa, secara tidak langsung sebetulnya juga adalah melindungi orang tua. Ya, tetapi berarti kalau sudah bisa cukup dilakukan kalau begitu ya? Vaksinasi juga itu lebih bagus. Oke, Dokter Pak Ansar, kalau semuanya untuk vaksinasi yang dilakukan untuk remaja seperti apa untuk saat ini? Karena kan untuk PTM sendiri kan sudah mulai dilakukan ya. Untuk menyasar anak-anak sekolah sendiri bagaimana ke depannya? Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Baik, selama ini kan yang dilakukan di atas 12 tahun. Nah, sekarang sudah ada hasil uji cobanya pada anak-anak di bawah 12 tahun. Bahwa sudah bisa dilakukan pada usia berapa, kalau tidak salah 6 sampai 11 tahun mungkin. Betul, 6 bisa, sampai 11 tahun. Ya, begitu kalau tidak salah ya, sudah ada kebijakan baru, hasil trialnya, uji cobanya sudah sudah keluar sehingga bisa dilakukan vaksinasi pada usia di bawah 12 tahun. Ada informasi lagi yang kami dengar Pak Ansar bahwa kalau cakupan atau coverage lansia yang vaksin itu masih kurang di bawah 50%, untuk vaksin anak-anak itu tidak boleh dilakukan dulu. Gimana Pak Ansar? Atau Ibu Mariani yang bisa menjelaskan? Tidak mesti, dari Pak Ansar dulu. Iya, Pak Ansar dulu boleh. Ya, tapi bagaimana? Ada persyaratan. Ada informasi yang pernah kami baca bahwa kalau usia lansia tidak sampai 50% ya untuk vaksinnya, maka untuk vaksin kepada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu belum bisa dilakukan. Itu apa korelasinya? Tidak mesti begitu juga kan, begini. Gimana Ansar? Kemarin itu kan tidak dilakukan pada anak-anak vaksinasinya. Kenapa? Oleh karena uji coba Sinovac sebelumnya pada orang dewasa. Nah, setelah berhasil pada orang dewasa, tidak bisa langsung kita vaksin pada anak-anak karena belum dicobakan. Itu sebabnya anak-anak tertunda. Betul. Nah, setelah jalan dengan bagus,
anak-anak kan juga banyak yang terinfeksi. Hanya saja karena sekolah kemarin ditutup, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang dewasa yang aktif. Nah, sekarang setelah keluar hasil trialnya, hasil uji cobanya bahwa anak-anak juga ternyata safe, aman untuk divaksin. Nah, dilakukanlah vaksinasi sekarang yang akan dilakukan pada usia kurang dari 12 tahun. Kenapa? Karena kalau vaksinasi pada semua golongan umur nantinya dilakukan, proteksi pada tingkat populasi bisa lebih tinggi. Dan jangan lupa, kalau vaksinasi dilakukan, menurut beberapa literatur, itu juga mengurangi kemungkinan terjadinya mutasi pada virus. Begitu. Oke. Jadi sekali lagi Pak Ansar, untuk proses PTM 100% ini tetap dilanjutkan saja, begitu ya Pak? Tetap dilanjutkan ya Pak Ansar ya? Iya, tetap dilanjutkan. Yang pada prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan pada semua kelompok umur. Hanya saja belakangan baru muncul hasil uji cobanya pada remaja, sehingga pada anak-anak, sehingga anak-anak belakangan juga baru dilakukan program secara nasional. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak Ansar untuk masyarakat Makassar dan sekitarnya? Ya, silakan Pak Ansar. Jadi saya kira yang pertama adalah upaya preventif tetap kita lakukan. Jangan dilonggarkan dengan misalnya penggunaan pemakaian masker, terutama di tempat-tempat umum. Sambil kami juga mengamati bagaimana perkembangan ini di masyarakat. Walaupun beberapa laporan menyatakan ini lebih rendah, dia punya keparahan dibandingkan dengan Delta, tapi kita tidak boleh abai. Ya, karena boleh saja rumah sakit itu bisa penuh kembali kalau kita tidak lalai di dalam upaya pencegahan. Saya kira begitu, tapi tidak usah panik juga berlebihan. Nanti tunggu informasi dari otoritas, dari dinas kesehatan dan setempat, apa-apa yang perlu kita lakukan. Nanti kami dari Satgas saya kira akan melakukan koordinasi untuk melakukan antisipasi dan melihat perkembangan penyakit ini. Baik. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Ansar untuk waktunya. Pak Anca ya. Iya. Ini salam dari Dokter Nani, Pak Anca. Iya, Dokter Nani, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi dengan Bu Kades untuk diskusikan ini. Siap. Terima kasih. Pak Ansar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses Pak. Iya, baik. Baik, kita lanjut lagi, tapi kita break untuk sesaat ya. Dan Smart Listeners, kita akan lanjut lagi perbincangannya. Di sini ada Pak Mirdan dan juga Dr. Nani ya. Dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. BBC, dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic